Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Aditya dengan NIM 5252230006. Di sini kita akan membuat tugas analisa satu kasus, dua kasus, dan tiga kasus, di mana setiap kasusnya kita buat dua contoh. Di sini kita menggunakan Google Colab. Pertama, kita akan membuat analisa satu kasus. Analisa satu kasus yang pertama yaitu kita akan membuat cara mengecek bilangan genap atau ganjil. Pertama-tama kita ketik angka sama dengan lalu kita buat if angka persen 2 sama dengan 2 kali angka 0 dan titik 2. Lalu di bawahnya kita buat print buka kurung tanda kutip bilangan genap tanda kutip tutup kurung. Lalu kita buat else untuk bilangan ganjil. Kita buat print tanda kutip buka kurung bilangan ganjil tanda kutip tutup kurung. Jadi ketika kita masukkan angka 2, maka hasilnya adalah ini di sini ada kesalahan. Jadi ketika kita masukkan angka 2, maka hasilnya adalah bilangan genap. Ketika kita masukkan angka 5, maka hasilnya adalah bilangan ganjil. Lalu kita masuk ke contoh analisa satu kasus yang kedua, yaitu cara mengecek suhu. Di sini kita ketik suhu sama dengan lalu di bawahnya if suhu lebih besar atau sama dengan 30. Titik 2, di bawahnya kita buat print buka kurung tanda kutip cuacanya panas tanda kutip tutup kurung. Ini untuk yang suhunya di atas 30 derajat. Lalu kita buat else untuk suhu di bawah 30 derajat. Else titik 2, di bawahnya kita buat print buka kurung tanda kutip cuacanya dingin tanda kutip tutup kurung. Ketika kita masukkan suhu 35 derajat, maka hasilnya adalah cuacanya panas. Sedangkan ketika kita masukkan 20 derajat, maka outputnya adalah cuacanya dingin.
Lalu kita masuk ke analisa dua kasus. Analisa dua kasus yang pertama yaitu cara mengecek siswa lulus atau tidak lulus. Di sini kita ketik nilai sama dengan lalu di bawahnya if nilai lebih besar sama dengan 60. Titik 2 di bawahnya print titik 2 print buka kurung tanda kutip lulus tanda kutip tutup kurung. Ini untuk yang nilainya di atas atau sama dengan 60. Lalu di bawahnya else untuk yang nilainya di bawah 60. Kita buat print buka kurung tanda kutip tidak lulus tanda kutip tutup kurung. Jadi ketika kita masukkan nilai 75, maka siswa tersebut dinyatakan lulus karena nilainya di atas 60. Sedangkan ketika kita masukkan 50, maka siswa tersebut dinyatakan tidak lulus karena nilainya di bawah 60. Lalu kita masuk ke analisa dua kasus contoh kedua, yaitu menentukan apakah seseorang boleh naik wahana roller coaster atau tidak. Di sini kita ketik tinggi sama dengan kita buat di sini if tinggi lebih besar sama dengan 120. Artinya di sini adalah tinggi minimal untuk seorang boleh naik roller coaster adalah 120 cm. Kan tingginya di atas 120 atau sama dengan 120, maka orang tersebut dinyatakan boleh naik roller coaster. Di sini kita buat print buka kurung tanda kutip boleh naik. Untuk else yang di bawah tinggi 120 cm, maka kita buat print buka kurung tanda kutip tidak boleh. Jadi ketika kita masukkan tinggi 130 cm, maka orang tersebut dinyatakan boleh naik karena tingginya lebih tinggi dari 120 cm. Ketika kita masukkan angka 110, maka orang tersebut dinyatakan tidak boleh naik karena orang tersebut terlalu pendek. Lalu kita masuk ke analisa 3 kasus. Contoh yang pertama yaitu kita akan membuat klasifikasi nilai huruf berdasarkan angka. Di sini kita ketik nilai sama dengan lalu kita buat if
nilai lebih besar sama dengan 80 untuk nilai A. Kita ketik di sini print buka kurung tanda kutip nilai A. Lalu kita buat elif nilai lebih besar atau sama dengan 70 untuk nilai B. Kita buat print buka kurung tanda kutip nilai B tanda kutip tutup kurung. Lalu kita buat elif nilai lebih besar atau sama dengan 60 untuk nilai C. Kita buat print buka kurung tanda kutip nilai C tanda kutip tutup kurung. Untuk yang nilai di bawah 80, 70 dan 60 maka kita buat else. Kita buat di sini print buka kurung tanda kutip nilai D atau E. Ketika kita masukkan nilai 95 maka hasilnya adalah nilai A. Ketika kita masukkan 50 maka hasilnya adalah nilai D atau E. Lalu kita akan masuk ke analisa 3 kasus yang kedua, yaitu cara mengklasifikasikan berat badan. Kita ketik di sini berat sama dengan di bawahnya kita buat if berat lebih kecil dari 50. Ini untuk berat badan kurang. Ketika berat badannya di bawah 50 maka orang tersebut berat badannya kurang. Jadi kita buat print buka kurung tanda kutip berat badan kurang. Lalu untuk berat badan di atas 50, lalu untuk berat badan mulai dari 50 sampai 70 kita buat di sini elif 50 lebih kecil sama dengan berat lebih kecil sama dengan
70. Maksudnya di sini berat mulai dari 50 sampai 70. Berat mulai dari 50 ke atas sampai 70. Artinya yaitu berat badan tersebut adalah berat badan yang ideal. Kita buat di sini print. Buka kurung tanda kutip berat badan ideal tanda kutip tutup kurung. Lalu kita buat else untuk berat badan di atas 70. Ketika berat badan orang tersebut di atas 70, maka berat badan orang tersebut adalah berat badan yang berlebih. Maka kita buat print. Buka kurung tanda kutip berat badan berlebih. Jadi ketika kita masukkan di sini 70, angka 70, maka hasilnya adalah berat badan ideal. Ketika kita masukkan 50, maka tetap berat badan ideal. Ketika kita masukkan berat badan di bawah 50, contohnya 45, maka orang tersebut berat badannya kurang. Lalu ketika kita masukkan berat badan di atas 70, contohnya 80 kilo, maka orang tersebut berat badannya berlebih. Oke, demikian tugas analisa 1 kasus, 2 kasus, dan 3 kasus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.